Nah, Mbak Yeni Wahid kok dilawan ya, apalagi dari politisi dari Demokrat ya, Jansen Sittendaun. Di sini bahkan ketika mengomentari ya apalagi kalau bukan cawapres dari Anies Baswedan. Padahal tanggapan Mbak Yeni Wahid kemarin tuh sangat keren sekali loh. Bahkan juga tidak menyakiti perasaan manapun. Sangat halus sekali. Tetapi jawaban dari Jansen ini dari kader Demokrat menurut saya malah lucu sekali. Karena Mbak Yeni Wahid itu menanggapi yaitu pinangan capres manapun lah, entah itu Pak Prabowo, entah itu Anies, entah itu Ganjar Pranowo, dan mengaku semuanya dekat lah. Tetapi malah ujuk-ujuk ditolak, seolah-olah dia yang mempunyai partai koalisi di situ ya, partai koalisi perubahan. Sangat unik sekali. Dan jawaban Mbak Yeni Wahid kemarin juga sangat keren sekali. Belum apa-apa ditolak. Awas kalau bosmu mau minta dukungan, aku emoh loh. Dan akhirnya juga dikomentari oleh Jansen lagi di sini, hehe, ampun Mbak, panjang lebar, sangat panjang sekali. Menurut saya juga muter-muter, nggak karu-karuan, seperti penjelasan dari Anies Baswedan ketika menjelaskan sesuatu juga menurut saya muter-muter. Di sini juga dikomentari oleh Mbak Yeni Wahid di sini. Saya pusing Mas Jansen baca tanggapannya, muter-muter kayak tong setan di pasar malam. Sungguh telak sekali dan jelek banget ya balasan dari Mbak Yeni Wahid ini. Karena saya terus terang saya suka orang yang apa adanya, to the point, nggak muter-muter kayak gini. Kalau A, B, B. Tapi di sini, waduh, jawabannya sangat panjang lebar. Padahal dia sendiri menurut saya tidak membaca berita yang utuh. Kalau misalkan dia membaca berita yang utuh, kemungkinan dia pasti akan memahami lah, yaitu apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid ini. Karena memang Mbak Yeni bukan menanggapi Anies saja ya, memiliki kedekatan khusus, melainkan dari semuanya juga memiliki kedekatan khusus. Bukan hanya Anies saja. Tetapi memang di situ ya ada judul seperti itu, siap jadi cawapres, yaitu memiliki kedekatan khusus dengan Anies. Padahal kalau dilihat dari beritanya mempunyai kedekatan khusus pada masing-masing capres, entah itu Ganjar, entah Anies, entah Pak Prabowo. Di situ mempunyai kedekatan khusus. Tetapi gara-gara terpancing dengan judulnya, akhirnya Jansen seperti ini. Sangat lucu sekali. Seharusnya teliti dulu lah, dibaca beritanya secara utuh. Jangan membaca judulnya saja langsung memberikan reaksi. Jadi akhirnya seperti ini kan, malu sendiri akhirnya. Nah, dari sini saya penasaran ya, dari tweetan Mbak Yeni Wahid di sini bahkan juga sudah mempunyai komentar yang sangat banyak sekali, hampir 700-an. Di sini dari Alex, Jansen jogitong setan, lewat batas jogitong setan. Gak heran kan grupnya Anies Mbak. Ngapain Mbak melayani orang bebal, gak ada gunanya, dia modal nyerotos kayak kacang. Ya sangat lucu sekali sih, langsung nyerocos saja tanpa berpikir. Ya padahal sangat aneh sekali ketika pada waktu lalu alasan ditolaknya Mbak Yeni Wahid sebagai cawapres dari Anies Baswedan itu karena ya bagian dari rezim. Ini sangat lucu sekali. Siapa sih yang gak bagian dari rezim saat ini? Ya kemungkinan yang konsisten ya Pak Rizal Ramli, Said Didu, itu pun juga pecatan ya. Kemungkinan kalau nggak pecatan, nggak dipecat ya bagian dari rezim. Ya masih banyak lagi, tapi ya itu saja. Kalau misalkan kemarin ada selentingan yaitu dari Pak Mahfud itu juga bagian dari rezim. Khofifah juga menurut saya bagian dari rezim. Banyak kalau bagian dari rezim. Kalau semuanya ditolak ya kemungkinan hanya AHY lah harapan dari Anies Baswedan. Ya menurut saya pilih AHY lah. Itu menurut saya lebih pas lah daripada melirik yang lainnya. Karena memang yang lainnya adalah bagian dari rezim ya. Di sini dari Teh Ira Pabaliut. Di sini dari Rianto, Anies Raiso kerjo kok omongin perubahan, lupakan, tinggalin daripada bikin nambah pusing. Haha, enak banget diketawa. Haha, bener kan? Mending gak usah dibaca, ngabis-ngabisin meteran aja. Paling misalkan dibaca utuh ya penjelasannya sebenarnya cuma itu saja, tapi dibuat muter-muter akhirnya panjang lebar kali tinggi. Di sini bahkan juga sudah diberitakan oleh Warta Kota Live. Di sini Putri Gus Dur yang juga direktur The White Institute
Yeni Wahid kembali membalas tanggapan Wakil Sekjen Partai Demokrat terkait pilihan dan penolakan isu Yeni bakal menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Meski Johnson membalas dengan segala argumen dan pernyataan yang panjang sebanyak 4 poin, Yeni Wahid justru membalas dengan enteng, singkat tapi sangat monohok. Yeni Wahid membalas Johnson di akun Twitternya seakan-akan pernyataannya yang panjang itu sangat memusingkan kepala, tapi tidak berarti apa-apa bagi Yeni. Saya pusing Mas Johnson baca tanggapannya muter-muter kayak tong setan di pasar malam, ujar Yeni Wahid secara monohok di akun Twitter Yeni Wahid. Sebelumnya, Yeni juga menyentil Johnson yang menolak dirinya menjadi bakal calon wakil presiden bacawa pres Anies Baswedan. Yeni menanggapi penolakan tersebut di akun Twitternya Yeni Wahid. Kalau situ belum apa-apa sudah menolak saya, pas bosmu butuh dukungan saya emoh loh. Cuit Yeni Wahid melalui akun Twitternya Yeni Wahid dikutip pada 11 Agustus. Yeni pun menegaskan tidak meminta menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Ya seharusnya menghadapi Pilpres 2024 itu perbanyak koalisi. Ya seharusnya silaturahmi ke Golkar, silaturahmi kemanapun lah. Karena suara sedikit itu juga sangat bermanfaat sekali ya pada Pilpres 2024. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini kan Mbak Yeni Wahid akhirnya ya antipati lah. Dan juga pendukung-pendukungnya jadi enggan lah, yaitu memilih Anies Baswedan. Kader-kadernya aja seperti ini kan. Jadi menurut saya sangat lucu sekali. Belum apa-apa juga langsung ditolak. Ketemu saja belum langsung ditolak, kan sangat lucu sekali ya. Apalagi juga sampai detik ini yaitu Demokrat, PKS dan bahkan juga Nasdem saling silang pendapat ya, yaitu untuk menentukan cawapres pilihan dari Anies Baswedan. Kapan juga dideklarasikan. Sementara Nasdem memilih yaitu saat cawapres Anies itu diumumkan ya sebelum mendaftarkan di KPU lah, alias mepet-mepet sebelum mendaftarkan di KPU pada Oktober mendatang. Dan Demokrat dan bahkan juga PKS setuju kalau cawapres Anies Baswedan segera dideklarasikan lah, karena bisa membuat elektabilitas dari Anies Baswedan juga naik dan mesin-mesin politik dari Partai Koalisi Perubahan segera dioptimalkan. Bahkan kemarin juga AHY ya sempat menyindir keras lah Anies Baswedan karena menunggu kepastian, karena tidak pasti akhirnya juga tidak optimal, yaitu mesin-mesin partai. Disitulah kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau melihat dari cuitan dari kader-kader Demokrat seperti ini, ya kemungkinan masyarakat juga sudah cerdas lah dalam menilai cuitan dari kader Demokrat ini ya. Nah kita lanjut komentar-komentar di sini. Udah dibilangin Mbak, suruh dia pulang, dicariin sama ortunya. Woi belakang rumah berisik belum makan. Pernyataan A dibalas pernyataan A sampai Z puyeng kan. Johnson blunder. Kalau dia pintar harusnya nyerang Nasdem. Tahu aja Mbak Yeni ya. Kebiasaan ngeles kayak partainya ya Mbak. Nanti saya kirim Panadol Mbak Yeni Wahid supaya nggak pusing. Bulet koyok sosor. Jangan diikuti Mbak, nanti malah pusing bener loh. Ya kurang lebih hampir sama lah. Ya semoga saja lah apapun itu, semoga saja Pilpres pada 2024 berjalan dengan lancar sesuai rencana.